And there's the body shot. That's the body shot right there. There it is. Olahraga tinju tak seperti olahraga lainnya yang mempunyai liga. Fighter atau petinju dalam dunia tinju dianggap sebagai liga itu sendiri. Karenanya dalam laga tinju judulnya bukan memakai nama liga, melainkan memakai nama fighternya. Di tahun 2024 ini, beberapa petinju pun berhasil meraih banyak keuntungan atas kemenangannya di atas ring. Lantas siapa sajakah mereka? Berikut ini 10 petinju dengan bayaran tertinggi di tahun 2024. Anthony Joshua. Kita mulai pada sosok Anthony Joshua. Nah, tak diragukan lagi petinju asal Inggris ini kembali naik daun karena kenaikan bayarannya yang begitu fantastis. Di mana di belakangnya tak terlepas dari peran Sultan Arab Turki Al-Sheikh yang mengadakan pertarungan besar bagi Anthony Joshua. Salah satunya melawan Francis Ngannou yang ia menangkan dengan mudah di bulan Maret lalu. Di tahun 2024 ini, Anthony Joshua memiliki 2 jadwal pertarungan yang telah ia menangkan melawan Francis Ngannou dan September nanti bakal melawan Daniel Dubois. Nah, dalam kontraknya bersama Turki Al-Sheikh, Anthony Joshua ditaksir meraup uang sebanyak $250 juta atau setara dengan 4 triliun rupiah. Wah, fantastis banget ya nominalnya. Canelo Alvarez. Berikutnya ada nama Canelo Alvarez. Dalam satu dekade terakhir ini, Canelo Alvarez menduduki top ranking terbaik sebagai petinju dengan bayaran tertinggi. Juara Undisputed ini mempunyai hasil terbaik di antara para petinju lainnya saat ini. Bahkan di tahun 2024 ini, Canelo Alvarez menandatangani 3 kontrak pertarungan dengan PBC atau Premier Boxing Champions. Dan di tahun ini juga Canelo Alvarez masih bertarung sekali. Alvarez diperkirakan bakal naik kembali ke ring di akhir tahun 2024 ini. Dalam laga terakhirnya, Canelo Alvarez menundukkan Jai Munguia. Nah, dalam 3 pertarungannya bersama PBC, Canelo Alvarez digadang-gadang mendapat keuntungan sebanyak $200 juta atau sekitar 3 triliun rupiah. Wow, melimpah ya. Tyson Fury. Next ada sosok Tyson Fury. Tak terbantahkan bahwa Tyson Fury adalah salah satu fighter yang dianggap serakah di era saat ini. Di pertarungan terakhirnya yang menghadapi Alexander Usyk dengan persentase keuntungannya mencapai 70-30. Artinya Tyson meraup 70% dari laga tersebut. Nah, Tyson Fury masih bakal bertarung sekali di tahun ini pada Desember nanti untuk membalas kekalahannya melawan Usyk. Dalam 2 pertarungan tersebut, ditaksir Tyson Fury memperoleh bayaran senilai $150 juta atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Angka yang sungguh besar ya guys. Alexander Usyk. Selanjutnya ada nama Alexander Usyk. Hanya 2 laga, Usyk pun langsung mengincar title shot kala melawan Anthony Joshua. Secara mengejutkan, Usyk mampu menaklukkan Joshua bahkan 2 kali. Nah, torehan kemenangan itu membuat Usyk diperhitungkan di divisi kelas berat, dan ternyata semua bintang di divisi ini dikalahkan oleh Usyk, mulai dari Joshua, Fury, hingga Dubois. Pada tahun 2024 ini, Usyk masih bertarung sekali saat ia mendominasi Tyson Fury di bulan Mei lalu. Laga itu mempunyai klausul rematch yang bakal diselenggarakan pada Desember mendatang. Dalam 2 laga tersebut, Usyk meraup uang sebanyak $83,8 juta atau kurang lebih 1,6 triliun rupiah. Udah pasti bisa beli mobil mewah ya guys. Jake Paul. Berikutnya ada sosok Jake Paul. Dia sebenarnya influencer dan terjun di dunia tinju profesional pada tahun 2021 lalu. Kali ia melawan sesama influencer Anis Songip. Karirnya pun mulai meroket kali ia sering menaklukkan pensiunan MMA dalam rekornya. Hingga di tahun 2023, Jake Paul memberanikan diri menghadapi petinju profesional seusianya, Tommy Fury, yang merupakan adik dari Tyson Fury. Nah, saat menemukan lawan yang seimbang, ternyata Jake Paul malah kalah. Jake Paul dipastikan meraup bayaran yang sangat besar, sebab baru-baru ini ia bekerja sama dengan Netflix dalam laga melawan Mike Tyson.
diprediksi yang mendapat keuntungan senilai 80 juta dolar atau setara dengan 1,3 triliun rupiah di tahun 2024 ini. Ryan Garcia. Next ada nama Ryan Garcia yang menggemparkan dunia kalau menaklukkan petarung muda tak terkalahkan yakni Devin Haney. Padahal jika dilihat dari segi pencapaian, Haney unggul di atas Ryan Garcia. Namun di malam pertarungan pencapaian itu tak ada gunanya kala Ryan Garcia memukul knockdown Haney sampai 3 kali. Akan tetapi kemenangan tersebut sudah dicabut akibat Ryan Garcia positif memakai Ostarin dalam laga tersebut. Nah, selain kemenangannya dicabut, Ryan Garcia pun di-ban tinju selama setahun. Artinya ya baru bisa bertarung pada tahun depan. Nah, dalam pertarungan tersebut, Ryan Garcia ditaksir meraup 660 miliar rupiah. Ngalahin lawan dengan cara curang, tapi dapat cuan. Agak gimana gitu ya. Gervonta Davis. Selanjutnya ada sosok Gervonta Davis. Sudah tak diragukan lagi jika Gervonta Davis saat ini dianggap sebagai uang berjalan di dunia tinju. Bisa dibilang kebanyakan orang ingin melawan Gervonta Davis. Pada laga terakhirnya ia menaklukkan petinju tak terkalahkan Frank Martin. Nah, untuk ke-8 kalinya Gervonta Davis menaklukkan petinju tak terkalahkan dalam karirnya. Seperti Canelo Alvarez, Gervonta Davis dijuluki sebagai pemburu rekor 0 di kelasnya. Karena itu bisa dibayangin, Gervonta Davis ditaksir meraup bayaran sekitar 36 juta dolar atau setara dengan 588 miliar rupiah di tahun 2024 ini. Namun nominal tersebut bisa bertambah bergantung berapa jumlah pay-per-view yang terjual di pertarungan berikutnya. Berembus kabar bahwa Gervonta Davis bakal menghadapi Vasily Lomachenko dalam big match di bulan Desember mendatang. Vasily Lomachenko. Berikutnya ada sosok Vasily Lomachenko yang namanya sudah Mimin singgung sebelumnya. Nah, di tahun 2024 ini, ia ditaksir meraih bayaran sebesar 15 juta dolar atau setara dengan 240 miliar rupiah. Lomachenko memiliki 2 laga di tahun 2024 ini. And there's the body shot. That's the body shot right there. There it is. Wow. Di balik itu, ia sempat kehilangan pamor saat ditaklukkan oleh Devin Haney dan penampilan buruknya kala berhadapan dengan Jamaine Ortiz. Masa prima Lomachenko telah dianggap sudah lewat karena di usianya saat ini rasanya sangat mustahil bagi Lomachenko bisa menguasai divisi kelas ringan. Namun dalam laga terakhirnya ia membungkam komentar miring warganet sebab dirinya menang dengan menghentikan perlawanan George Kambosos di ronde ke-11. Kemenangan itu membawa Lomachenko pada pertarungan besar di akhir tahun yang dirumorkan bakal melawan Gervonta Davis. Gimana nih menurut pendapatmu soal laga mereka? Komen di bawah ya. Terence Crawford. Next ada nama Terence Crawford. Ia adalah monster di divisi welter yang sekarang naik ke divisi super welter. Sejak Crawford keluar dari top rank, dirinya pun akhirnya mampu mewujudkan pertarungan melawan Errol Spence Jr. Nah, kala pertarungan itu benar-benar terjadi, Crawford pun mendominasi dan akhirnya menang TKO di ronde ke-9. Crawford pun membawa uang sebanyak 30 juta dolar tertinggi sepanjang karirnya. Nah, di tahun 2024 ini Crawford sepertinya hanya bertarung sekali dengan menghadapi Israil Madrimov dalam perebutan sabuk WBO divisi super welter. Nah, dalam laga tersebut Crawford pun dinaungi Sultan Arab Turki Al-Sheikh dan menghasilkan sekitar 15 juta dolar dalam pertarungan tersebut. Jika dirupiahkan, Crawford mengantongi sekitar 240 miliar rupiah. Angka yang terbilang banyak ya guys. Errol Spence Jr. Terakhir ada nama Errol Spence Jr. Sebenarnya di tahun 2024 ini, Errol belum mempunyai jadwal pertarungan sama sekali. Terakhir kali ia bertarung pada Juli 2023, di mana Errol menyerahkan rekor nolnya di tangan Crawford yang telah kita singgung sebelumnya dan mendapat bayaran sekitar 13,5 juta dolar atau senilai 220 miliar rupiah. Nah, Errol Spence Jr. menyatakan dalam pertarungan selanjutnya, ia bakal naik ke divisi super welter, sebab tubuhnya tak bisa membuat berat di divisi welter. Kita nantikan aksi terbaiknya ya guys.
Dari deretan petinju yang Mimin sebut, adakah di antara mereka yang menjadi jagoanmu? Komen di bawah dan thank you update lovers.